Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hampir semua kita pasti pernah mengalami penolakan. Ada rupa-rupa hal yang menyebabkan kita ditolak. Pertama, mungkin karena kita memiliki keterbatasan fisik. Kita mungkin agak cacat, wajah kita tidak tampan, tidak cantik. Tetapi juga kita ditolak karena kemampuan ekonomi kita. Kita masuk dalam kategori orang miskin, orang sederhana, kita tidak memiliki apa-apa. Ada juga sumber dari penolakan karena kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi lingkungan yang ada. Kita tidak mampu menyampaikan pikiran kita. Pendidikan kita terbatas. Kita tidak mampu berbicara dengan baik. Kita tidak mampu untuk menyamakan cara berpikir kita, cara merasa kita, dan cara bertindak kita dengan cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak orang lain. Singkatnya, penolakan banyak kali terjadi karena kita tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Konsekuensi dari penolakan adalah kita merasa sakit hati. Kita tidak diterima. Bahkan ada yang dipermalukan. Kita menyebabkan putus asa dan menjadi tidak kreatif lagi. Apalagi penolakan itu terjadi, dilakukan atau terjadi di depan banyak orang. Kita akan menarik diri dari situasi itu dan berjanji untuk tidak akan pernah tampil, tidak pernah akan berada lagi bersama-sama dengan orang banyak. Kita kemudian mengurungkan diri untuk memberi diri. Kita menutup rahmat yang ada dalam diri kita, potensi dan kualitas hidup yang memang berbeda-beda di antara kita untuk orang lain, untuk Tuhan, dan untuk masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah memanggil Yeremia, bahkan telah memilihnya sejak dari dia di dalam kandungan dan mengutus dia untuk mewartakan tentang kebenaran, menjadi saksi sebagai nabi di tengah-tengah bangsanya sendiri yang pada waktu itu tengah dilanda pergolakan yang sangat hebat. Nabi Yeremia merasa bahwa dia masih muda. Dia belum banyak tahu apa-apa. Dia sudah berpikir, sudah pasti dia akan ditolak. Tetapi dari pihak Allah yang telah sejak awal memilih dan mengutus dia, meyakinkan bahwa di pihak Allah, Allah yang kemudian akan menjadi perisai, menjadi benteng, akan membantu dan menolong Yeremia untuk bisa mewartakan kabar sukacita dari Allah sendiri kepada banyak orang tentang kebenaran-kebenaran firman Allah itu dengan gagah, dengan kemampuan yang berasal dari Allah sendiri. Sehingga Yeremia tidak perlu takut menyuarakan suara kenabiannya untuk Allah demi perbaikan kehidupan orang banyak. Yeremia kemudian menerima tugas itu karena keyakinannya bahwa meskipun akan ada penolakan, tetapi Allah selalu
menguatkan dia dan memampukan dia untuk menyampaikan segala kebenaran firman Allah itu kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga mengalami hal yang sama. Dia ditolak di daerah asalnya sendiri. Dia ditolak oleh orang-orang yang terdekatnya. Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Karena Yesus menyampaikan tentang sabda kebenaran Allah yang dibawanya. Tetapi karena justru pengenalan mereka akan latar belakang Yesus sendiri, keluarganya, maka kemudian penolakan itu terjadi. Bukankah dia anak Yusuf yang kita tahu dia cuma tukang kayu? Adakah sesuatu yang baik datang dari keluarga yang sederhana ini? Apakah Mesias berasal dari sana? Dan kami membutuhkan bukti. Lakukan seperti apa yang kami lihat dan kami dengar yang sudah kamu lakukan di Kapernaum. Tunjukkan itu di tempatmu sendiri. Sebenarnya ungkapan-ungkapan ini menunjukkan tentang ketidakpercayaan, hanya menguji tentang orang, bukan karena keyakinan mereka bahwa Yesus itu adalah utusan Allah sendiri, anak Allah, untuk membawakan sabda kebenaran demi perbaikan hidup orang-orang pada zamannya itu. Tetapi Yesus dari situasi penolakan ini, dia tidak berhenti atau tidak menyerah. Dia kemudian memang tidak melakukan apa-apa seperti mujizat di daerah asalnya sendiri, hanya karena ketidakpercayaan mereka itu. Tetapi Yesus datang dan menyatakan bahwa dia hadir bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki pikiran yang picik, tetapi bagi seluruh bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa penolakan itu menjadi sangat mengerikan, membuat kita kemudian menjadi tidak kreatif dan bahkan mungkin menjadi tidak inovatif kalau tidak menyampaikan sabda kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu apa yang kita terima dari Tuhan, baik sebagai pemimpin, seperti tadi sebagai nabi, pengajar, ya. Tetapi kita harus memulai itu semua berawal dari cara hidup kita sendiri, yaitu kita harus pertama memiliki iman, kita memiliki harapan yang kokoh, Tuhan akan selalu mendampingi kita, dan terutama kita memiliki kasih. Paulus telah menerjemahkan tentang apa itu kasih. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak mencintai hanya untuk diri sendiri. Kita hidup di sana, bukan lewat dan melalui kata-kata, tetapi kita menyatakan itu karena kita terlebih dahulu telah menyatakannya dalam kehidupan kita sendiri. Kasih itu akan menjadi berbuah apabila kita mampu untuk mendobrak bagaimana cara pandang orang terhadap sabda Allah itu sendiri, terhadap kehadiran Allah itu sendiri lewat dan melalui diri orang lain. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran kita atau ketakutan kita untuk menyampaikan tentang kebenaran Tuhan kepada semua orang tidak akan pernah terjadi, karena kita hidup dalam iman, harap, dan kasih Tuhan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi saksi yang tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan penolakan. Karena Tuhan ada di pihak kita yang selalu mengungkapkan tentang kebenaran itu. Dan kepada siapa saja
yang mempunyai kebiasaan memandang enteng orang lain dengan cara menolak. Hargailah orang lain dengan segala kemampuannya dan juga segala keterbatasannya. Mereka itu adalah sesama kita. Dengan menolak orang lain berarti juga menolak rahmat yang ada dan hidup dalam diri orang lain itu. Amin.